103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah terhubung via Zoom meeting bersama narasumber kita, Ibu Siti Maimunah, Manajer Umum Koperasi Simpan Pinjam Taman Martani Sejahtera Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum pagi Ibu Maimunah. Waalaikumsalam, Dok. Apa kabar ini? Kok suaranya kayaknya kok ngebas gitu? Bindeng ya Bu ya. Iya. Iya nih. Kebanyakan minum es ya, Dok Nurul ya. Waduh, ini emang kayaknya lagi cuacanya aja Bu, sama daya tahan tubuhnya kayaknya kurang baik. Perlu doping. Perlu doping. Ibu, ini tema kita pagi ini kegiatan sosial koperasi simpan pinjam Taman Martani Sejahtera Sleman, Yogyakarta. Ya Bu ya, Iya, mungkin pertama-tama bisa iya. diceritakan dengan singkat dulu. Seperti apa sih Bu gambaran dari kegiatan sosial ini? Silakan Ibu Maimunah. Oke, kalau untuk kegiatan-kegiatan di sosial di Taman Martani itu kaitannya dengan yang kegiatan yang secara khusus kami lakukan melalui SHU Koperasi adalah membantu masyarakat yang kurang beruntung, baik itu secara ekonomi maupun secara apa namanya sosial yang lainnya gitu kita bantu melalui SHU misalnya untuk masyarakat yang tidak bisa memenuhi untuk kebutuhan-kebutuhan primernya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang pokok gitulah kita hadir di situ, Mbak gitu. Oke, berarti sebenarnya dari SHU ya Bu ya? Iya, Oke, oke. walaupun pada akhirnya nanti berkembangnya juga ke kita kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Oke, dengan pihak-pihak yang lain, contohnya seperti pihak mana Bu? Misalnya dengan dinas sosial, DIY, Hmm. atau dengan Kementerian Sosial, atau dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Gitu. Oke, jadi pada intinya Ber- adalah Bergabung bersama membangun kesejahteraan masyarakat di Taman Martani. oke, jadi dari kegiatan sosial ini sebenarnya koperasi memberikan bantuan kepada anggotanya juga masyarakat sekitar melalui dana sisa hasil usaha dan Iya, juga iya, berdasarkan perkembangannya dibantu sama dinas-dinas atau pihak-pihak terkait lainnya ya Bu ya. iya, iya, iya. Oke, Ibu ini sudah berjalan sejak kapan dan sudah berapa kali diadakan? Kalau kalau berjalannya ya sejak berdirinya koperasi, Mbak, karena emang koperasi ini dibangun tujuannya adalah untuk mensejahterakan di samping utamanya anggota juga masyarakat di wilayah kerjanya Koperasi Taman Martani, jadi di sekitar Taman Martani. Kami lahir tahun 2015 ya sejak tahun itulah kami apa namanya bergerak di bidang sosial. Jadi menyisihkan sebagian dari labanya tadi untuk kegiatan-kegiatan sosial. Gitu. Oke, berarti sebenarnya dari awal Mm. terbentuk sudah ada kegiatan Iya, sosial itu ya, Bu. karena emang di visi misi kami itu kan dari 40%-nya dari SHU itu adalah untuk program penanggulangan kemiskinan di wilayah Taman Martani. Persisnya 2015 ya, Bu ya. Iya, iya. Apa itu setiap tahun rutin, Bu, atau setiap tahun itu bisa diadakan berapa kali? Kalau untuk kegiatannya rutin tiap tahun, karena kan ketika kita tutup buku Mbak tahun per tahun buku misalnya gitu kan ada RAT ya. Di Hmm. RAT kita sampaikan kepada anggota bahwa sekian persennya yang harus kita lakukan untuk kegiatan bansos adalah sekian juta misalnya. Nah, itu harus dilakukan di tahun yang berikutnya. Jadi tiap tahun ini semua berjalan. Untuk yang insidentil biasanya misalnya kalau ada kelompok peduli yang karena tahu kiprah kami, oh titip tolong ini disampaikan kepada masyarakat Taman Martani yang membutuhkan, tolong didistribusikan, itu berarti yang namanya insidentil. Tapi Oke. kalau yang rutin dari SHU dengan dengan kemudian dengan dinas sosial itu rutin tiap tahun ada. Berarti kalau dari SHU dan Dinas Sosial itu biasanya setahun sekali rutin. Tapi yang insidentil Rutin. misalnya dari pihak tertentu bisa jadi dalam Eh, setahun terjadi eh, beberapa kali ya, Bu ya. yang kemarin tuh dengan Yayasan Dewan Daru itu dari perusahaannya Bapak Rudiadi Suwarno Iya. yang pengusaha salon itu dia memberikan beasiswa untuk anak yatim piatu sejumlah 48 anak itu kita berikan insidentil juga karena dia datangnya kan nggak dari tahun-tahun kemarin nanti
hanya karena kebetulan tahu kiprah kami, kemudian kami diberi amanah untuk menyalurkan program santunan untuk anak-anak yatim piatu itu. Oke, itu udah satu ke spill tuh Bu, bentuk-bentuknya bisa Iya, jadi bentuknya beasiswa. Terus apa lagi Bu, iya. bentuk-bentuk dari kegiatan sosial ini? Apakah dia berupa Ben- uang atau mungkin berupa Heeh, benda? Silakan heeh. Bu. Kalau bentuk-bentuknya dari kegiatan sosial itu misalnya untuk yang lansia, lansia itu ada dua ini Mbak, dua kegiatan. Yang pertama itu berupa makan, jadi pemberian makanan kebutuhan pokok gitu ya. Ada beras, ada susu dan sebagainya itu untuk lansia. Yang keduanya juga untuk lansia tapi berupa uang tunai, santunan lansia itu senilai 200.000 tiap bulan. Iya, Itu untuk kebutuhannya harus dibelikan untuk kebutuhannya simbah-simbah tadi, misalnya untuk berobat atau untuk mau beli minyak angin atau apa gitu, atau mau beli baju ya dari uang itu. Gitu. Tapi oke. kalau yang untuk apa namanya bahan makan pokok, kita juga ini Mbak menginventarisir simbah-simbahnya ini yang dibutuhkan apa toh. Misalnya, oh iya dari bulan H-1 ketika mau didistribusikan kita sudah berjalan ke simbah-simbah itu, simbah dibeliin apa gitu misalnya. Oh saya madu, oh saya roti, oh saya mie dan kayak gitu. Jadi pada bulan berikutnya kita berikan permohonan simbah-simbah sesuai yang dia butuhkan. Oke, berarti sebenarnya ini kondisional ya Bu ya, tergantung Iya, penerimanya terus butuhnya ada apa. juga nih Mbak kegiatan sosial yang menyasar kepada masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan standar secara ya standarnya ya. Misalnya Iya. kayak rumah yang tidak ada MCK atau toilet. Hmm, Kemudian kita berikan stimulan untuk membangunkan apa namanya MCK tersebut. Ada juga untuk bantuan sosial berupa pembangunan sumur karena kan air itu penting banget ya. Jadi benar. kita bangunkan sumur gitu. Atau mungkin yang ada orang miskin yang tidak bisa mengakses penerangan listrik gitu kita salurkan, kita kerjasama dengan PLN. Kebetulan PLN itu kan dekat dengan posisinya ada di kantornya di Kelurahan Taman Martani. Kita linkkan ke sana, dibuatkan apa saluran listrik. Tapi nanti tiap bulannya mereka sendiri yang bayar gitu, biar iuran ke PLN gitu. Kita hanya memberikan apa ya, memberikan bantuan untuk apa namanya jaringannya aja gitu. Oke, oke. Berarti tadi selain dari pelajar, simbah-simbah atau para lansia juga mungkin orang-orang yang belum memenuhi standar seperti tadi tidak ada Iya, MCK ya Bu ya. Siapa lagi karena kira-kira kan target atau sasaran dari kegiatan sosial ini Bu? target sasaran yang jelas ya semua masyarakat Taman Martani yang memang apa namanya memang butuh dan dia tidak bisa memenuhi baik itu Hmm, memenuhi secara 100% kebutuhannya maupun mereka yang punya swadaya sendiri. Jadi kalau kalau misalnya ada yang seperti tadi, misalnya membangunkan MCK, mereka hanya bisa mencari pasir karena mungkin dia dekat dengan kali ya, dia hanya punya pasirnya kan Mbak. Kita iya. belikan yang bahan-bahan yang lainnya, misalnya batakonya, kemudian kita berikan apa semennya, sama besi-besi untuk membangun itunya. Oke, Ibu ini kan sudah ada targetnya. Misalnya mungkin yang memang tidak mampu untuk membangun MCK itu atau dan lain-lainnya. Biasanya mendaftar dulu atau memang sudah dipetakan sama koperasi siapa-siapa aja sih yang bakal dapat tahun ini gitu. Oh iya, kalau yang untuk ini kan biasanya kita kita ini sih Bu, dapat info dari Pak Dukuh ya, Pak. Kan kita di Kelurahan Taman Martani itu Oke. ada 22 Pak Dukuhan. Nanti di saat RAT itu kan kita lemparkan program-program yang dibutuhkan apa. Nanti ada usulan, oh di tempat kami ini ada yang Mbak punya MCK, oh ada di sini ada anak yang tidak bisa membayar sekolah misalnya kayak gitu kita buat program di tahun pas saat kita RAT nanti dilaksanakan di tahun yang akan datang. Makanya kami kerjasamanya yaitu tadi dengan pemerintah kalurahan terkait data-data. Misalnya biasanya kalau kelurahan kan punya data semua ya Mbak ya. Yang Iya. tidak punya jamban di kelurahan berapa orang siapa saja, kemudian lansia di Taman Martani siapa saja, kemudian anak yatim piatu siapa saja itu kan kelurahan biasanya punya dan kita mengacunya dari situ. Oke. Kerjasamanya dengan kelurahan ya kita dalam hal mencari datanya dimudahkan gitu. Untuk menemukan targetnya ya Bu ya.
Ya, biar nanti nggak salah sasaran. Walaupun Oke. dari data itu juga nanti kita verifikasi lagi, bener nggak sih kelayakannya gitu. Hmm. Ya. Ibu kalau kendala atau hambatannya di lapangan seperti apa dalam kegiatan sosial ini, Bu? Kalau kendalanya sih kadang-kadang ya itu tadi data yang diusulkan ternyata nggak sama. Terus kemudian Hmm. ada yang model orang iri ya Mbak ya. Iya, Iri benar. apa dia dapat aku enggak aja gini-gini ngaku-ngaku dia sebagai orang yang tidak mampu datang ke Hmm. kelurahan gitu ke koperasi saya dapat ini sambil marah-marah gitu itu sebagai bagian dari kendala kami ya, antara mau memilih memberikan pada si A si B yang rumahnya berjejeran gitu dengan posisi apa strata yang hampir sama gitu itu ya kadang-kadang kita menjadi kendalanya ya itu di lapangan teman-teman jadi kayak semacam apa ya dimarah-marahin gitu yang bikin kita Hmm. jadi apa ya oh kayak nggak srek gitu loh masih Iya, benar sekali. Karena kan ada keterbatasan dana ya, Bu ya. iya Jadi ada orang-orang makanya tertentu saja yang dapat. iya makanya harus ini sih Mbak harus pintar-pintar mencari gimana sih selainnya apa sumbernya itu nggak hanya dari SHU tapi dari pihak-pihak lain yang ikut peduli gitu. Oke, Itu siap. yang juga menjadi apa ya tantangan buat kami bagaimana cara orang lebih banyak tertarik yang untuk membantu orang lain gitu loh nggak cuma gitu. Mm-mm. Dari Benar. kelebihan-kelebihan yang dia punya bisa membantu apa kekurangan orang lain gitu. Ibu, untuk targetnya ada berapa banyak setiap sekali kegiatan sosial rata-ratanya per tahun? Kalau untuk yang lansia itu 75, 75 lansia. Kemudian untuk anak yatim piatu kemarin tuh 48 per tahun 2002 ya Mbak ini ya. Iya, iya. Kemudian untuk apa ya untuk yang jamban kemarin itu ada 3. Kemudian untuk yang sepal itu saluran pembuangan air limbah itu ada 9. Belum lagi yang darurat-darurat ya semacam misalnya kayak ada orang apa ya udah tua gitu dia hidupnya terlantar tiba-tiba ditemukan gitu kita bantu dengan kayak semacam cadangan sosial itu ada 1 orang kayak Lumayan gitu kemarin banyak ya, Bu ya, ternyata. banyak. Heeh. Dan itu masih belum semua bisa kami sentuh Mbak belum semuanya tersentuh nah ini butuh butuh apa ya butuh Butuh kekuatan dukungan. kayak Naruto itu. Biar kayak Naruto bisa lari kemana-mana membelah itu bisa membantu yang lain biar semuanya tersentuh gitu. Iya, Jadi, benar sekali. Pastinya butuh dukungan dari pemerintah setempat, juga dari orang-orang yang iya, peduli ya, Bu ya. iya, Biar lebih banyak lagi yang terjangkau untuk kegiatan iya, sosial ini. iya, Itu betul biasanya Mbak. per tahunnya anggarannya atau dananya berkisar di angka berapa, Bu? Soalnya tadi banyak banget itu, Iya, 75 lebih. kalau di tempat kami itu untuk kegiatan sosial itu kan kalau dari ini per 2020 2022 ya Mbak ya. Iya. Dari SAU itu didapatnya kan 118 dikali ya Hmm, 40-an juta. 40-an juta dari kegiatan ini. oke. Dan itu sangat Mm, berdampak pastinya untuk masyarakat Iya, ya, Bu ya. Seperti apa iya, respon masyarakat dengan adanya kegiatan sosial ini, Bu? iya pastinya suka banget dan berharap kegiatan ini bisa terus berjalan. Bahkan kalau kita agak telat datang aja udah ini kok belum didatangi ya Bu, kan gitu. Ditanyain ya, Jadi Bu ya. ya, ya kok belum sampai sini toh Bu gitu. Terus kemudian ada juga yang itu anak saya gini gini terus minta tolong dong Bu dibantu gini gini. Nah itu ya harapannya mereka tuh kegiatan ini bisa apa tetap berjalan gitu. Karena emang manfaatnya kan besar ya buat mereka yang sangat membutuhkan gitu. Oke. Agar selalu berkelanjutan ya, Bu ya, kegiatannya. Iya, betul, iya. Bahkan harapannya memang setiap tahun berkembang lagi, bertambah banyak lagi target dan Iya, sasarannya, iya, Bu. iya. Oke. Ya Ibu Maimunah, berharapnya sih peminjamnya tuh nggak pada macet gitu Mbak ya. Kalau macet kan otomatis kan jasa masuk kan berkurang. Jadi nanti benar. SAU-nya juga akan berkurang. Jadi ya harapan kami sih ya semua peminjamnya itu bisa apa ngasurnya lancar gitu. Jadi nanti SAU-nya bisa lebih meningkat lagi. Benar sekali. Harus ada Iya, kolaborasi kerjasama semua pihak ya, Bu ya.
Iya, betul. Ibu, kalau dari kegiatan sosial, ini hasil dari kegiatan sosial ini biasanya dilaporkan kemana untuk berapa Kalau dana laporannya, pertanggungjawabannya begitu? oke, kalau laporannya tergantung dari dana itu dari mana. Kalau misalnya sumbernya dari SHU, kita lapornya kepada rapat anggota tahunan di tahun berikutnya. Tapi Heeh. kalau misalnya kita kerjasamanya dengan misalnya dengan dinas sosial atau dengan Kementerian Sosial, ya kita laporannya kepada dinas yang memberikan tadi, ke dinas sosial gitu. Oke, berarti Mm-mm. tergantung dananya dari mana ya Bu ya Iya, iya. untuk pelaporannya. Yang penting dan utama itu kan laporan koperasi pasti di depan rapat anggota. Jadi Benar dana sekali. dari manapun tetap anggota tahu, oh iya ini dapat misalnya sumber dananya dari bla 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 bla, kemudian kita laporkan kepada rapat anggota. Di bulan Februari biasa kita lakukan RAT. Oke, oke. Ibu kalau untuk kegiatan sosial ini pastinya kan butuh suntikan dana nih, entah itu dari Iya. SHU atau dari Mm-mm. dinas-dinas yang terkait. Nah, Mm-mm. kira-kira dari koperasi seperti apa cara mensosialisasikan adanya kegiatan ini untuk mendapatkan sumber dana tambahan? Silakan, Bu. Nah, untuk sosialisasinya kami biasa kan bikin apa ya Mbak ya kayak semacam bikin berita-berita di medsos ya utamanya di Facebook. Kalau kami ya Facebook itu kita sampaikan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di situ, kita upload kemudian ada di story WA dan sebagainya. Dari situ itu menjadi salah satu cara sosialisasi kami. Orang kan ketika membaca, oh iya itu di Koperasi Taman Petani punya kegiatan ini. Biasanya mereka kemudian ada yang japri langsung gitu tanya gimana prosedurnya mau gabung, terus apa Hmm, saja yang bisa kami berikan kepada Taman Martani melalui koperasi gitu. Jadi kita sosialisasinya lewat pertama lewat medsos ataupun langsung melalui bapak-bapak dukuhnya. Bapak Dukuh di Taman Martani kita berikan sosialisasi ini loh Taman Martani apa Koperasi Taman Martani akan ada kegiatan misalnya untuk jambanisasi atau untuk lansia dan mohon disosialisasikan ke warganya minta data-data dari Pak Dukuh dan sebagainya. Caranya oke. seperti itu sih Mbak, sosialisasi. Berarti sosialisasinya pun banyak caranya, mulai dari door to Iya, door kepada kepala nah, duku, juga dari sosial media, ya Bu ya. iya, bahkan dengan teman-teman dekat kami, mungkin besok juga Mbak Nurul kami WA gitu. Mbak, saya punya kegiatan ini, ya gabung misalnya gitu. Dan syukur-syukur yang semua kru di radio di FM itu, oh iya di Taman Martani ada kegiatan ini, yuk gabung yuk kita bikin infak gitu, kasihkan ke Taman Martani misalnya gitu. Iya, iya. Berarti Gitu kan memang bentuk, masif ya, Bu termasuk ya. kita siaran radio seperti ini kan mudah-mudahan dibaca orang banyak. Mm-mm. Dilihat, ditonton juga orang banyak. Oh iya, di Taman Martani ada kegiatan seperti itu, ikut gitu misalnya. Ini kan bagian dari bentuk sosialisasi ya, Mbak Benar, ya. benar, benar. Sosialisasi dan promosi ya, Bu ya, mengajak Iya orang betul. berbuat baik. Iya. Oke, oke. Ibu kalau peran UMKM binaan dalam kegiatan sosial ini seperti apa, Bu? Kalau perannya mereka ketika mereka menjadi anggota koperasi ya mereka kan otomatis juga ikut peduli ya Mbak ya dengan misalnya menabung di koperasi atau dengan meminjam akses pinjaman ke koperasi mereka kan akan memberikan kontribusi berupa jasa nih, jasa atau bunga. Dari jasa itu kan menjadi pendapatannya koperasi. Kalau diakumulasikan dalam tiap tahun itu dalam setahun itu kan menjadi SHU. Nah, Iya, benar. itulah yang perannya UMKM di situ memberikan kontribusi jasanya, kemudian menjadi SHU bagi koperasi yang nantinya yang sebagian atau persentase sebagiannya digunakan untuk kegiatan sosial di Taman Martini. Gitu. Kan begitu ketika UMKM itu banyak yang bergabung menjadi anggota koperasi, Iya, kemudian angsuran mereka ketika meminjam mereka angsurannya lancar kan mereka juga ikut berkontribusi di situ. Pendapatan koperasi menjadi meningkat. Kalau pendapatan meningkat kan SHU-nya otomatis juga meningkat. Dan masyarakat yang dibantu juga akan semakin lebih banyak. Gitu. benar sekali. Berarti justru si UMKM ini yang juga anggota koperasi justru perannya besar ya, Bu ya, dalam Iya, iya mendukung kan, kegiatan eh, ini. iya betul. Dari dana sisa hasil usaha itu. Tapi Ibu untuk Iya. kegiatan sosial ini pernah nggak berkolaborasi dengan koperasi lain misalnya? Kalau dengan koperasi lain belum pernah. Belum pernah ya Bu ya? Dan Nah, saya masih kayaknya langka ya koperasi yang punya
punya visi misi seperti kami yang Nah, begitu iya, benar. begitu peduli dengan mereka, hanya memegang teguh mensejahterakan anggota gitu. Heeh. Mensejahterakan anggotanya dengan cara apa? Dengan pembagian bagian dari SAU tabungan mereka gitu. Hmm. Presentasi tapi tidak memikirkan bagaimana kesejahteraan anggota dan daerah wilayah kerjanya koperasi tersebut. Kan di sekitar koperasi pastinya juga ada orang yang berkekurangan atau apa namanya tidak kurang beruntung gitu. Kan itu menjadi PR-nya koperasi kan. Jadi koperasi tidak hanya memikirkan kesejahteraan anggotanya saja, tapi masyarakat di sekitar koperasi tersebut. Nah, ini cita-cita kami itu ya mudah-mudahan nanti terlaksana dengan berkat doanya Mbak Nurul, berkat berkat apa namanya supportnya dari Yayasan Damandiri. Iya, benar sekali. Mudah nanti masyarakat Taman ini bisa lebih sejahtera melalui koperasi. Orientasinya beda Itu ya, sih Bu Mbak. ya, karena kan memang ada yang Iya, orientasi untuk bisnis dan anggotanya. iya, Tapi untuk yang orientasinya sosial mungkin masih sedikit. Nah, menurut Ibu iya. Maimunah nih sebagai penggiat koperasi, seperti apa pentingnya kegiatan sosial dalam koperasi? Sangat penting Mbak menurut saya karena itu tadi kita kita nggak boleh ego ya, ego. Mbak koperasi itu adalah menjamin kesejahteraan anggota, pengurus dan sebagainya. Mm-mm. Tapi kita juga harus memikirkan bagaimana masyarakat yang ada di areanya koperasi itu ikut merasa merasakan manfaatnya dari koperasi sehingga mereka juga ikut merasa memiliki memiliki terus kemudian ikut menjaga koperasi dan mudah-mudahan dengan kita berbagi walaupun hanya seberapa yang nggak banyak gitu lebih barokah koperasi kita menjadi lebih istiqomah, lebih awet, tidak gampang goyah gitu. Kan kadang kita juga sering dengar koperasi ini online gitu mungkin ya mereka tidak atau kurang berbagi melalui pendapatannya tadi. Itu sih Oh, Mbak kalau menurut saya pribadi ya. jadi sangat penting ya, Bu ya. Ibu nih Ya. sebelum kita mengakhiri talk show kita pagi ini, mungkin bisa diberikan tips-tips positif. Koperasi Simpan Mm, Pinjam Taman Martani kan termasuk yang sukses menjalankan bisnisnya, mm, juga mm, kegiatan sosialnya. Nah, ini tips mm. positif untuk para penggiat koperasi agar di samping menjalankan kegiatan bisnis, bisa juga menjalankan kegiatan sosial. Silakan, Ibu. Ya. Tip-tipsnya pertama kita harus memberikan servis yang terbaik buat anggota. Pertama ya Mbak anggota karena koperasi akan berjalan langgeng, pendapatan akan stabil itu ketika kita itu memberikan servis yang baik kepada anggota. Kalau kita Iya, tidak memberikan servis yang baik, otomatis kan anggota ogah mau ngangsur ogah gitu kan. Karena ketika kita sudah manis dengan anggota itu nanti secara tidak perlu dipaksa-paksa lagi, anggota akan dengan ikhlas dengan iya, sukarela tuh iya. memberikan angsuran plus jasanya yaitu menjadi pendapatannya koperasi. Kemudian berikutnya harus membangun jejaring yang seluas-luasnya, membangun komunikasi yang sebanyak-banyaknya dengan yang di luar koperasi ya seperti dengan entah itu dengan pemerintah desa, dengan pemerintah yang lebih di atasnya atau dengan dinas-dinas yang lain atau lembaga-lembaga yang lain. Bahkan perlu yang paling sederhana saja kita perlu bersilaturahmi dengan yang ada di sekitarnya koperasi tadi loh. Oh, di situ ada orang-orang yang mungkin bisa kita ajak untuk bareng-bareng peduli dengan masyarakat sekitar kita ajak gitu. Jadi biar nanti koperasi tidak merasa berjalan sendiri atau merasa paling bisa. Iki aku tanpa mereka, tanpa kamu aku bisa gitu. Tapi kita juga harus nguangke itu apa Mbak? Memanusiakan Iya, iya. orang-orang yang ada di sekitar koperasi itu, ini loh Pak, Bu, ini koperasi Taman Martani punya sekian, punya cita-cita ini, Bu, ayo kita bersama-sama. Jadi harus yang paling utama yang tadi yang bermanis-manis dengan anggota, yang kemudian Mm-mm. yang tidak kalah penting itu juga bermanis-manis dengan pihak-pihak yang lain yang bisa kita ajak bergabung. Tapi khusus untuk yang Koperasi Taman Martani karena berkolaborasi dengan Yayasan Damandiri ya harus berbaik-baik dengan Yayasan Damandiri. Benar. Mudah-mudahan mudah-mudahan disupport lagi lah untuk kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya langsung menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan gitu. Kalau dulu pernah ada program lantainisasi bagi warga Mm-mm. miskin ya, ayolah ada lagi gitu, diadakan lagi gitu. Biar nanti masyarakat yang di koperasi yayasan dan yayasan Damar itu
oh ini loh muncul lagi nih kok Mandiri benar-benar eksis memikirkan masyarakatnya gitu. Itu Mbak Nurul ya. Oke, berarti Jadi, tipsnya tadi yang pertama pelayanannya, servisnya harus iya, manis-manis mm-mm, menjalin silaturahmi yang baik ya Bu ya. iya, Komunikasinya jangan heeh, putus. Terus yang kedua koneksi mm-mm, dengan berbagai iya, pihak. heeh, channeling ya, iya. Channeling. Oke, Ibu Siti Mm-mm, Maimunah, Manajer Umum Koperasi Simpan Pinjam Taman Martani Sejahtera Sleman, Yogyakarta. Ibu, terima kasih mm-mm. banyak untuk waktunya pagi Iya, ini ya, Bu ya. sama-sama ya, iya. Lancar semua kerjaannya ya, Bu ya. Sukses Koperasi Simpan Pinjam Alhamdulillah, Taman amin Martani. ya. Salam-salam Ya, buat teman-teman di sana ya, Bu ya. Sehat selalu. baik Mbak Anggi. Ya, salam juga buat teman-teman di radio di FN. Ya. Siap. Untuk DFM Mania, terima kasih banyak atensinya. Dan nanti videonya kita post di YouTube seperti biasa di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul dan juga Ibu Maimunah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.